Berikut ini peserta didik yang gagal mendapatkan PIP nominasi tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel gua Rahman. Di video kali ini saya akan memberikan informasi tentang peserta didik yang gagal mendapatkan bantuan PIP nominasi. Apa kira-kira penyebabnya? Jangan lupa disimak sampai selesai. Tetapi sebelum kita lanjut ke pembahasannya, buat teman-teman yang mungkin baru bergabung maupun sudah sering bergabung di channel gua Rahman, tetapi belum sempat klik tombol subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe terlebih dahulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi pada saat saya update informasi terbaru di channel ini. Ini merupakan update per tanggal 30 Juni 2024 kategori siswa yang gagal mendapatkan bantuan PIP meskipun tergolong masuk PIP nominasi. Siapa saja mereka? Jangan lupa disimak sampai selesai teman-teman ya. Sebelumnya saya mau tanya dulu, apakah teman-teman ini sudah melakukan aktivasi atau tidak? Jika teman-teman belum melakukan aktivasi, bisa tulis di kolom komentar apa sih yang menjadi kendala, kenapa teman-teman belum bisa atau belum sempat melakukan aktivasi sampai 30 Juni 2024 ini. Jadi teman-teman silahkan tulis di kolom komentar ya apa kendalanya, biar ini bisa menjadi masukan bagi pemangku-pemangku kepentingan untuk pelaksana program PIP ini. Oke, kita langsung saja ya lanjut ke pembahasannya mengenai peserta didik yang gagal mendapatkan bantuan PIP. Baik teman-teman, kita lanjut ya ke pembahasannya mengenai beberapa peserta didik yang gagal mendapatkan PIP nominasi tahun 2024. Jadi teman-teman, berhubung beberapa hari yang lalu saya telah memperlihatkan ternyata masih banyak dari teman-teman yang belum melakukan aktivasi rekening. Jadi yang gagal mendapatkan bantuan PIP nominasi ada di antara sini teman-teman. Jadi ada sekitar 1.969.979 peserta didik total untuk SD, SMP, SMA, dan SMK yang belum melakukan aktivasi. Jadi siapa sih mereka yang tidak lagi mendapatkan bantuan PIP? Mereka adalah kelas 12, kelas 12 SMK, 12 SMA, kelas 9 SMP, dan kelas 6 SD. Kenapa teman-teman? Karena tidak melakukan aktivasi rekening pada waktu atau batas waktu yang telah ditentukan. Jadi saya sudah pernah buat videonya untuk kelas 6, kelas 9, kelas 12. Ada batas aktivasi yang ditentukan. Jadi teman-teman, batasnya kita kembali ke dashboard ya untuk memperlihatkan batas melakukan aktivasi rekening bagi teman-teman yang belum melakukan aktivasi. Tetapi sebelumnya saya ingatkan kembali, buat teman-teman khususnya siswa SD, SMP, SMA, dan SMK, bagi yang belum melakukan aktivasi ini masih sangat banyak. Teman-teman harap segera melakukan aktivasi agar teman-teman bisa masuk sebagai pencairan. Oke, kita lanjut ya ke dashboard terlebih dahulu untuk memperlihatkan beberapa peserta didik yang tidak lagi mendapatkan bantuan PIP. Ini saya sudah ada di bagian siswa nominasi. Jadi tentunya teman-teman, mereka-mereka yang tidak lagi mendapatkan bantuan PIP nominasi, mereka yang masih ada namanya di bagian siswa nominasi. Jadi masih ada beberapa siswa yang belum melakukan aktivasi. Contoh bisa dilihat teman-teman ya, ini dia tab 16 belum aktivasi. Ini juga belum aktivasi. Nah, kita fokus dulu ke kelas akhir. Ini salah satunya teman-teman, kelas akhir. Kelas akhir atau kelas misalnya kelas 6 SD, kelas 3 SMP, kelas 3 SMA maupun SMK. Jadi ini ada batas yang ditentukan untuk melakukan aktivasi rekening. Oke, di sini kita langsung geser ke bagian Kita lihat dulu teman-teman di sini. Keterangan aktivasi, kita bisa lihat teman-teman ya keterangan aktivasinya. Ini dia, salah satu peserta didik. Bisa dilihat teman-teman, bisa diaktifasi paling lambat tanggal 30 Juni 2024. Nah, hari ini tepat
tanggal 30 Juni 2024, ternyata masih banyak siswa-siswa yang belum melakukan aktivasi. Jadi, untuk siswa-siswa kelas akhir yang belum melakukan aktivasi, teman-teman maka gagal mendapatkan bantuan PIP. Tetapi semoga teman-teman yang mungkin baru melanjutkan SMP, SMA, SMK itu semoga bisa masih dapat bantuan PIP di sekolah barunya. Tetapi teman-teman untuk di sekolah yang sekarang, meskipun teman-teman terdaftar, tetapi karena tidak melakukan aktivasi rekening, teman-teman tidak lagi mendapatkan bantuan PIP. Nah, saya mau tanya dulu nih, apa sih kendala teman-teman kenapa tidak melakukan aktivasi sebelum tanggal atau deadline yang ditentukan? Jadi saya harap teman-teman bisa tulis di kolom komentar agar ini bisa menjadi masukan bagi pemangku kepentingan, khususnya Puslapdik atau Pusat Pembiayaan Pendidikan. Dan di sini saya akan perlihatkan di bagian survei kendala rekening. Jadi teman-teman, masukan teman-teman di sini akan sangat membantu apa sih alasan-alasan kenapa ada peserta didik yang tidak melakukan aktivasi rekening. Kita langsung saja klik untuk melihat apa saja yang tersedia sebagai kendala peserta didik. Kenapa ada beberapa peserta didik yang tidak melakukan aktivasi rekening meskipun terdaftar sebagai penerima bantuan PIP tahun 2024. Jadi ini sedang loading teman-teman, jadi harap ditunggu ya. Ini salah satu data bagi teman-teman yang terkonfirmasi belum melakukan aktivasi rekening. Contoh ya, satuan pendidikan, SMP atau SD, SMA, SMK, kemudian total siswa yang tidak aktivasi ada 6, kemudian total sudah input survei di sini masih 0. Kemudian teman-teman di sini ada kategori kenapa siswa tidak melakukan aktivasi rekening. Contoh kategori pertama kondisi siswa, yang kedua yaitu pemenuhan berkas aktivasi, dan yang ketiga satuan pendidikan, keempat geografis, kelima dinas pendidikan, dan yang keenam layanan bank. Jadi di antara kategori-kategori ini mungkin teman-teman yang mengalami kendala aktivasi rekening bisa disampaikan yang mana sih menjadi kendala teman-teman, kenapa sampai saat ini teman-teman belum sempat melakukan aktivasi rekening. Sebagai contoh, di sini ada beberapa siswa, bisa dilihat teman-teman ya, nama, kemudian NISN, kategori kendala, subkategori kendala, kemudian pertanyaan lanjutan. Nah, di sini saya akan perlihatkan semua, tetapi saya mau tutup dulu teman-teman ya bagian identitas yaitu nama serta NISN-nya. Oke, di sini saya perbesar dulu seperti ini. Kita langsung fokus ke bagian kategori kendala. Contoh kategori di sini ada kondisi siswa. Coba kita pilih kondisi siswa. Nah, kondisi siswa di sini ada lagi subkategori kendala. Bisa teman-teman pilih di sini ada siswa yang sulit melaksanakan aktivasi atau siswa tidak boleh melakukan aktivasi. Berikutnya ke pemenuhan berkas aktivasi, kita bisa lihat di sini berkas aktivasi tidak dipahami dengan benar, kemudian berkas kependudukan bermasalah, atau kelengkapan berkas sulit terpenuhi. Berikutnya kita lanjut ke kategori satuan pendidikan. Misalnya pilih subkategorinya ketidakpedulian sekolah terhadap PIP, dan berikutnya kondisi sekolah tidak mendukung aktivasi rekening. Berikutnya pemahaman SK nominasi belum baik. Kemudian sekolah menghindari campur tangan pihak luar atau politik. Jadi itu beberapa teman-teman ya. Kemudian kita pilih lagi nih geografis. Nah, di geografis ini ada kendala geografis, kemudian ada kendala pertimbangan keselamatan. Berikutnya ada dinas pendidikan. Nah, di dinas pendidikan di sini hanya ada satu, dinas mempersulit aktivasi rekening. Kemudian berikutnya layanan bank. Nah, bisa jadi ada beberapa daerah yang terkendala aktivasi karena beberapa bank menjadwalkan untuk aktivasi rekening serta membatasi setiap harinya. Nah, di sini bisa ada pilihan
Di sini keterbatasan layanan bank, kemudian keterbatasan pemahaman petugas bank, konsistensi persyaratan, pembatasan waktu aktivasi. Jadi ini bisa menjadi pilihan-pilihan ketika beberapa peserta didik gagal atau tidak bisa melakukan aktivasi rekening. Jadi di antara semua subkategori yang saya sampaikan di sini, kira-kira yang mana yang relevan sama teman-teman yang belum melakukan aktivasi sama sekali? Itu dia teman-teman informasi mengenai peserta didik yang gagal mendapatkan bantuan PIP 2024. Jadi teman-teman, semoga buat teman-teman yang mungkin baru kelas 6 atau baru kelas 3 SMP yang melanjutkan pendidikan berikutnya, semoga teman-teman bisa dapat PIP di sekolah barunya. Jadi jangan lupa teman-teman usulkan dirinya untuk mendapatkan bantuan PIP di sekolah barunya, meskipun gagal mendapatkan bantuan di kelas akhir teman-teman. Semoga ini bisa menjadi informasi buat teman-teman yang belum melakukan aktivasi agar segera melakukan aktivasi, khususnya yang mungkin masih menjalani pendidikan di SD, SMP maupun SMA, SMK. Oke teman-teman, sampai jumpa di video saya berikutnya. Jangan lupa ingatkan kembali, klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi pada saat saya update informasi terbaru di channel ini. Dan teman-teman, saya ingatkan juga, teman-teman jangan lupa klik tombol like, komen, dan share informasi ini agar semakin banyak teman-teman yang mengetahui informasi ini. Sekian, wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.